Di tengah amarah Samudra Hindia, armada Islam bersiap menghadapi kekuatan besar Portugis yang ingin memonopoli jalur rempah dunia. Di atas geladak kapal, para prajurit berdiri membisu, menunggu perintah yang akan menentukan hidup atau mati mereka di lautan yang tak mengenal belas kasihan. Di kejauhan, bendera Portugis mulai terlihat, berkibar angkuh di atas kapal-kapal perang raksasa yang dipersenjatai meriam. Pertempuran ini bukan hanya soal wilayah, tetapi tentang kehormatan, iman, dan nasib peradaban di Lautan Timur. Sebelum pertempuran ini dimulai, pastikan kalian subscribe ke channel Lentera Dunia, karena kisah besar ini akan membuka sisi sejarah yang jarang dibahas. Pada awal abad ke-16, Samudra Hindia bukan lagi sekadar jalur dagang, tetapi telah berubah menjadi medan perebutan kekuasaan antara dunia Islam dan bangsa Eropa. Bangsa Portugis yang baru saja menemukan jalur laut ke timur mulai memasuki perairan ini dengan ambisi besar untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kehadiran mereka membawa ancaman langsung bagi kerajaan-kerajaan Islam yang selama berabad-abad menguasai pelabuhan strategis di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Di Aceh, para ulama dan pemimpin kesultanan mulai menyadari bahwa kedatangan bangsa asing ini bukan sekadar urusan dagang, melainkan awal dari penjajahan. Sementara itu, di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, kapal-kapal Portugis mulai menunjukkan kekuatan mereka dengan meriam dan blokade laut. Blokade ini membuat pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Nusantara kehilangan jalur dagang utama mereka. Berita tentang kekejaman Portugis menyebar cepat, dibawa oleh para pelaut dan kafilah yang melintasi pantai-pantai Islam. Di masjid-masjid, para ulama mulai menyerukan kewaspadaan dan persatuan untuk menghadapi ancaman yang datang dari arah laut. Ancaman ini tidak hanya mengusik perdagangan, tetapi juga mengguncang kehormatan dan kedaulatan dunia Islam di wilayah timur. Dan dari sinilah, sebuah keputusan besar mulai dibentuk, sebuah perlawanan yang kelak mengguncang perairan Samudra Hindia. Di Aceh, Sultan menyadari bahwa kekuatan Portugis tidak bisa dilawan dengan kata-kata, melainkan harus dihadapi langsung di lautan. Perintah pun dikeluarkan untuk membangun dan memperkuat armada laut yang mampu menandingi kapal-kapal perang Eropa. Kayu terbaik dari hutan Sumatera ditebang dan diangkut ke pantai untuk dijadikan tulang punggung kapal-kapal tempur. Para pandai besi mulai menempa meriam, peluru, dan senjata untuk menghadapi teknologi tempur Portugis. Di pelabuhan, pelaut, prajurit, dan sukarelawan dari berbagai wilayah Islam berkumpul untuk menyatukan kekuatan. Doa-doa dipanjatkan sebelum keberangkatan, memohon perlindungan dan kemenangan di medan laut yang kejam. Sementara itu, para pengintai mulai mengamati pergerakan kapal-kapal Portugis di Malaka dan sekitarnya. Mereka mencatat jumlah kapal, arah angin, dan kebiasaan patroli yang kelak menjadi kunci strategi pertempuran. Semua persiapan ini dilakukan dalam senyap agar Portugis tidak menyadari bahwa badai perlawanan sedang terbentuk di timur. Dan ketika bulan purnama muncul di atas Samudra Hindia, armada Islam akhirnya siap untuk bergerak. Saat fajar menyingsing di ufuk timur, armada Islam mulai terlihat membelah permukaan laut, bergerak perlahan menuju jalur yang biasa dilewati kapal-kapal Portugis. Angin pagi yang lembut berubah menjadi pertanda, seakan alam pun ikut menyadari bahwa hari itu tidak akan berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Dari menara pengawas kapal utama, seorang pengintai melihat titik-titik hitam di kejauhan yang perlahan membesar
di garis cakrawala. Titik-titik itu segera berubah menjadi barisan kapal Portugis yang berlayar percaya diri, tanpa mengetahui bahwa mereka tengah memasuki wilayah yang telah dipersiapkan dengan matang. Di atas kapal Islam, komandan armada mengangkat tangannya, memberi isyarat agar seluruh kapal menjaga jarak dan tetap dalam formasi. Para prajurit mulai bersiap di posisi masing-masing. Meriam diputar perlahan mengarah ke sisi kapal lawan, tanpa satu kata pun terucap. Ketegangan semakin terasa ketika jarak antara dua armada kini hanya dipisahkan oleh hamparan air sejauh beberapa ratus meter. Dalam keheningan itu, suara debur ombak dan derit kayu kapal menjadi satu-satunya saksi sebelum sejarah berubah arah. Lalu, satu percikan api muncul dari sisi kapal Portugis, menandai tembakan pembuka yang menggetarkan udara di sekeliling. Dan dalam sekejap, Samudra Hindia tidak lagi sunyi, karena pertempuran besar akhirnya benar-benar dimulai. Armada Kesultanan Aceh mulai bergerak perlahan meninggalkan pelabuhan pada saat matahari tenggelam di ufuk barat, menandakan awal misi besar melawan dominasi Portugis. Di kejauhan, siluet benteng Portugis di Malaka terlihat seperti bayangan raksasa yang mengawasi selat dengan sikap sombong. Para ulama yang ikut dalam ekspedisi berdiri di geladak kapal utama sambil melantunkan doa, memohon perlindungan dan kemenangan dari Allah. Meriam, pertama Aceh, meledak membelah keheningan malam. Suaranya menggema keras di sepanjang perairan Selat Malaka. Kapal Portugis segera membalas dengan tembakan beruntun yang menghantam air di sekitar armada Muslim. Para pejuang Aceh berlari di antara tali dan tiang layar sambil membawa senjata dan peluru, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Salah satu kapal Portugis terbakar setelah terkena tembakan tepat di bagian lambungnya. Teriakan kemenangan bercampur takbir menggema dari kapal-kapal Muslim yang terus maju. Namun, Portugis tidak tinggal diam dan mulai mengerahkan kapal lebih besar dari dalam benteng Malaka. Pertempuran pun berubah menjadi lebih sengit dan brutal dari sebelumnya. Darah dan air laut menyatu, menjadi saksi bisu dari ambisi kekuasaan dan perjuangan membela kehormatan negeri. Di tengah kekacauan itu, seorang Laksamana Aceh berdiri tegap memandang ke arah benteng Malaka, menyusun strategi berikutnya. Ia sadar bahwa perang ini belum selesai dan babak yang lebih besar segera dimulai. Dan malam itu, langit Malaka seakan terbakar oleh dendam dan sejarah. Angin laut malam itu berhembus lebih kencang, mendorong kapal-kapal Aceh semakin dekat ke garis pertahanan Portugis di perairan Malaka. Dari sisi kapal utama, para prajurit mulai menyiapkan meriam berikutnya sambil memegangi tasbih yang tergantung di leher mereka. Cahaya obor di setiap kapal memantul di permukaan air, menciptakan bayangan bergerak seperti gelombang api di laut. Kapal besar Portugis maju perlahan, membentuk barisan seperti tembok mengapung yang siap menabrak apapun di hadapannya. Meriam dari kedua sisi kembali menyala, menerangi langit malam dengan kilatan cahaya yang menyambar-nyambar. Beberapa kapal kecil Aceh bergerak cepat memutari sisi armada Portugis, mencoba memutus jalur pergerakan mereka. Teriakan komando terdengar dari berbagai arah, namun semakin lama tertutup oleh suara ledakan dan deburan ombak. Di antara asap yang menebal, para pejuang Aceh tetap berdiri teguh, tidak mundur sedikit pun, walau situasi makin genting. Salah satu kapal Portugis tampak mulai oleng setelah terkena beberapa hantaman di sisi badannya. Sorakan dan takbir kembali menggema di udara, menggetarkan semangat seluruh armada Muslim.
Di tengah kekacauan itu, Laksamana Aceh berdiri kokoh, matanya tak lepas memandang arah benteng Malaka. Ia menyadari bahwa serangan ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan keyakinan. Dan di bawah langit yang mulai memudar warnanya, pertempuran masih terus berkobar tanpa tanda akan berhenti. Laut Malaka yang gelap perlahan berubah menjadi panggung bagi strategi besar yang telah disiapkan armada Kesultanan Aceh sejak awal pelayaran. Kapal-kapal kecil Aceh berpura-pura mundur, menciptakan ilusi kelemahan di hadapan armada Portugis yang merasa mulai unggul. Komandan Portugis memerintahkan pengejaran penuh, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memasuki jalur sempit yang berbahaya. Di sisi lain perairan, puluhan kapal Aceh telah bersembunyi di balik kabut dan formasi batu karang yang sulit terlihat. Para pelaut Muslim menahan napas, menunggu isyarat dari sang Laksamana untuk melancarkan serangan balik. Ketika kapal Portugis memasuki titik tengah, sebuah tanda asap dilepaskan ke udara sebagai aba-aba penyerangan. Seketika itu, kapal-kapal Aceh keluar dari persembunyian dan membentuk setengah lingkaran yang mengepung musuh. Dari setiap sisi, meriam Aceh mulai ditembakkan secara bergantian dengan irama yang teratur dan terencana. Armada Portugis yang terjebak mulai kehilangan arah dan tidak dapat bermanuver dengan bebas. Di tengah kepungan itu, teriakan perintah mulai terdengar kacau, menunjukkan kepanikan yang mulai menggoyahkan barisan mereka. Sementara itu, para pejuang Aceh justru semakin kuat, mengumandangkan takbir sebagai penyemangat jiwa. Laksamana Aceh menatap medan pertempuran dengan tenang, mengetahui bahwa strategi ini telah berjalan sesuai rencana. Namun ia juga sadar, Portugis belum mengeluarkan seluruh kekuatannya dari dalam benteng Malaka. Malam itu, laut bukan hanya menjadi tempat pertempuran, melainkan juga bukti kecerdikan strategi kaum Muslim di medan perang. Langit mulai sedikit lebih terang, pertanda fajar mendekat. Namun tak satu pun kapal berani mundur dari perairan yang sudah berubah menjadi medan penentuan. Asap hitam menggantung di udara, menyelimuti pandangan para prajurit yang terus bersiaga di atas geladak. Dari arah utara, beberapa kapal besar Aceh kembali muncul, memperkuat kepungan atas armada Portugis yang mulai kehilangan ruang gerak. Meriam yang tersisa di kapal Portugis mulai ditembakkan dengan sudut rendah, mencoba membuka jalan keluar dari jebakan. Ombak yang semakin liar justru memperparah keadaan mereka, mengguncang kapal-kapal yang sudah tidak tersusun rapi. Di sisi lain, kapal-kapal Aceh terus menjaga jarak terukur, tetap mengontrol ruang tanpa melakukan gerakan ceroboh. Ulama yang berada di kapal utama kembali mengangkat tangan ke langit, memimpin doa bagi keselamatan seluruh armada. Teriakan takbir terdengar lebih lantang dari sebelumnya, menggema di antara deburan ombak dan kayu kapal yang saling berbenturan. Tekanan dari segala sisi mulai membuat perwira Portugis menyadari bahwa kali ini mereka bukan lagi pihak yang menguasai laut. Dari atas benteng Malaka, beberapa pasukan mulai mengamati pertempuran dengan gelisah tanpa berani banyak bergerak. Di atas kapal utama, sang Laksamana Aceh memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan penuh keyakinan. Ia tahu, fase paling berbahaya dari pertempuran ini baru saja dimulai. Laut Hindia pagi itu menjadi saksi perubahan arah kekuasaan yang perlahan mulai bergeser.
Dari dalam benteng Malaka, Portugis akhirnya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa ke arah laut. Satu persatu meriam di atas dinding benteng mulai menyala, mengirimkan suara gemuruh yang mengguncang perairan selat. Ledakan demi ledakan menciptakan gelombang air raksasa yang menghantam kapal-kapal di garis depan. Para pejuang Aceh berpegangan pada tali layar dan tiang kapal, berusaha menjaga keseimbangan di tengah guncangan dahsyat. Di kejauhan, terdengar tabuhan jenderang perang yang semakin cepat, menambah ketegangan suasana pertempuran. Laksamana Aceh mengangkat tangannya tinggi, memberikan isyarat untuk tidak mundur walau satu jengkal pun. Formasi kapal-kapal Muslim pun berubah, sekarang mengarah langsung menuju titik terkuat pertahanan musuh. Cahaya matahari pagi mulai menembus kabut, memperlihatkan dengan jelas wajah-wajah penuh debu, asap, dan tekad. Di atas salah satu kapal, seorang ulama kembali memimpin doa, kali ini dengan suara yang lebih lantang dan menggetarkan. Teriakan takbir kembali memenuhi udara, mengalahkan suara ombak dan tembakan di sekeliling mereka. Dari kejauhan, beberapa kapal Portugis tampak mulai mundur, tidak sanggup menahan tekanan yang semakin kuat. Namun sebagian lainnya tetap bertahan, menempati posisi terakhir sebagai tembok pelindung benteng Malaka. Pertempuran itu kini bukan sekadar soal kemenangan, tapi tentang siapa yang akan dikenang oleh sejarah. Laut Hindia pun seakan menahan napas, menunggu hasil dari pertempuran yang hampir mencapai puncaknya. Ketika matahari mulai naik lebih tinggi, Sang Laksamana Aceh menyadari bahwa inilah saat terakhir untuk membalikkan arah pertempuran secara menentukan. Ia memerintahkan beberapa kapal tercepat untuk berputar memotong jalur suplai antara armada Portugis dan benteng Malaka. Pergerakan itu dilakukan diam-diam di balik kepulan asap dan kabut yang masih menggantung di atas permukaan laut. Di saat yang sama, kapal-kapal besar Aceh berpura-pura melemah, menarik perhatian utama armada Portugis. Perwira Portugis mengira inilah kesempatan emas untuk melakukan serangan balasan terakhir. Tanpa mereka sadari, jalur mundur perlahan telah ditutup dari arah belakang. Di atas kapal utama, seorang pengamat berteriak memberi isyarat bahaya saat melihat formasi pengepungan mulai terlihat jelas. Namun perintah untuk mundur sudah terlambat untuk dijalankan secara teratur. Dari sisi timur dan barat, meriam Aceh kembali ditembakkan secara bergantian dengan arah yang lebih terfokus. Beberapa kapal Portugis terlihat berhenti bergerak, terombang-ambing tanpa arah jelas. Sorakan takbir menggema di seluruh perairan, memantul ke dinding benteng Malaka yang mulai terdiam. Dari tembok benteng, para penjaga hanya bisa menyaksikan bagaimana posisi di laut perlahan berbalik. Laksamana Aceh kembali mengangkat tangannya, kali ini sebagai tanda untuk melanjutkan tekanan terakhir. Semua mata kini tertuju pada satu titik, di mana hasil pertempuran akan segera ditentukan. Dan di detik itulah, sejarah bersiap untuk menuliskan bab terpentingnya. Langit subuh di atas Laut Hindia perlahan berubah keemasan, memantulkan cahaya pada ombak yang mulai tenang setelah hari-hari penuh ketegangan. Kapal-kapal armada Muslim yang masih berdiri berlayar perlahan membentuk barisan rapi, seperti saksi bisu dari keteguhan yang baru saja terukir dalam sejarah. Di kejauhan, sisa kapal Portugis terlihat mundur. Layarnya compang-camping diterpa angin, meninggalkan wilayah yang gagal mereka kuasai. Panglima armada berdiri di haluan kapal, menatap cakrawala dengan tenang, menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menang, tetapi
tentang mempertahankan kehormatan negeri. Para pelaut yang kelelahan mulai tersenyum kecil, melihat laut kembali tenang, seolah ikut menghormati keberanian mereka. Di atas geladak, bendera-bendera kerajaan Islam berkibar perlahan, menandai bahwa wilayah perairan ini masih berada di bawah perlindungan mereka. Dari kejadian inilah, bangsa-bangsa pesisir Nusantara belajar bahwa persatuan lebih kuat daripada senjata apapun. Pelabuhan-pelabuhan kembali hidup, kapal dagang lokal kembali berani berlayar, membawa rempah-rempah dan harapan baru. Nama para pelaut pemberani perlahan berubah menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah perlawanan ini bukan hanya tercatat dalam buku, tapi hidup dalam ingatan bangsa-bangsa maritim selamanya. Ombak pun kembali berbisik lembut, seakan menyimpan rahasia keberanian di kedalamannya. Dan di setiap angin yang berhembus melintasi lautan ini, cerita tentang perlawanan melawan penjajahan akan terus berlayar tanpa akhir. Jika kisah ini membuatmu merinding dan bangga akan sejarah perjuangan di lautan, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke sesama pecinta sejarah, dan subscribe agar lebih banyak kisah epik seperti ini. Terus hidup di channel Lentera Dunia.